selamat malam teman-teman. Nah, kali ini aku mau sharing ke kalian. Jadi salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan ketika lagi ada wabah pandemi COVID-19 ini ya. Jam berapapun aja, walaupun kalian tetap beraktivitas ya, tapi jangan lupa harus tetap istirahat dan juga makan makanan yang bergizi dan juga kebersihan. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca. Nah, ini membaca salah satu hobi yang kayaknya zaman sekarang udah mulai banyak yang meninggalkannya ya. Bukan berarti tinggal sama sekali, enggak, tapi sudah mulai beralih. Kalau dulu baca buku tebel, novel gitu kan. Kalau sekarang semua sudah beralih ke digital gitu. Jadi semua sudah mulai online atau mungkin sudah berupa data gitu ya. Nah, ini kebetulan aku punya temen, dia baru aja nulis buku, seru banget, dan memang sepertinya dia memang sengaja untuk nge-publish bukunya ini ketika momen work from home, school from home, atau yang namanya adalah di rumah aja gitu. Jadi di rumah aja kalian bisa baca buku ini. Nah, kebetulan hari ini aku mau share ke kalian ada apa aja di bukunya temanku ini, terus menariknya apa bukunya, terus aku pengen juga bacain buat kalian gitu. Yuk, judulnya adalah Tidur Siang dan Kisah Singkat Lainnya. Nah, ini temanku yang menulis namanya adalah Farid Afyudin. Nah, dia teman baikku, seorang penulis yang karyanya juga oke lah buat pemuda-pemuda seperti kita ini. Yuk, jadi buku ini ditulis oleh Farid Afyudin, dipublish tahun 2020, jadi memang baru-baru ini, kayaknya baru seminggu lalu lah dia baru nge-publish. Kalian bisa download di rabusabtu.com/buku. Pengepul dan penyuntingnya adalah Hestia Listiani, kemudian desain sampul yang terletak juga dari Hestia Listiani, kredit foto adalah dari dokumentasi penulisnya. Nah, kebetulan aku mau sharing ini juga udah dapat izin dari Mas Farid, mau di-share nih. Aku tadi bilang kan, Mas Farid boleh nggak kalau aku bacain gitu buat orang-orang gitu, barangkali mereka nggak punya waktu buat baca tapi mereka mau dengerin, atau bahkan mungkin seenggaknya mereka mau melihat videoku gitu kan. Nah, jadi aku mau bacain ke kalian gitu. Jadi aku udah dapat izinnya guys. Nah, daftar isinya sih ada 5 poin. Yang pertama ada aktivitas yang harus dilakukan, terus ada juga cerita dari benda-benda, terus ada tabiat-tabiat menjadi dewasa, dan ada dan puisi-puisi mini lainnya. Jadi ada banyak hal nih kayaknya di buku ini yang diulas, dan nantinya di akhir buku juga akan dijelaskan tentang penulis dan komplotannya. Kayaknya seru juga nih. Ini seperti apa sih sebenarnya Mas Farid? Sosok Mas Farid ini sebenarnya seperti apa juga? Ini menarik nih, dari bukunya kita bisa lihat. Nah, yuk kita tengok pertama aktivitas yang harus dilakukan. Tadi kan pertama tuh dari judulnya tuh aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama dilakukan kata Mas Farid adalah membuka jendela. Jadi ini salah satu judulnya ada membuka jendela. Ketika siang tak berumur terlalu usang, bukalah jendela mobil atau rumahmu. Pelan-pelan saja, tak perlu kau buru-buru. Pastikan burung dan debu yang menempel tak terkejut dengan kelakuanmu. Lalu jika sudah terbuka dengan seksama, rasakan cipratan sang baskara. Lagi-lagi pastikan posisimu berjarak 149,6 juta kilometer dengan sang surya. Jangan terlalu dekat. Matahari bernafas cukup pekat. Jangan pula terlalu jauh. Matahari akan mengacuhkanmu. Dan itu tak seru. Oke, Mas Farid. Aktivitas pertama membuka jendela. Jauh kan kalau ada di bumi, jaraknya 149,6 juta kilometer. Good job Mas Farid. Nah, judul berikutnya ini aku suka banget. Ini bisa kita praktekkan, dan aku akan praktekkan ini di next video. Judulnya adalah Tata Cara Membuat Mie Instan. Wah.
Perhatikan setiap langkahnya dengan seksama. Tunggulah dengan sabar, musim hujan tiba. Biasanya akan jatuh di 3/4 penghabisan bulan setiap tahunnya. Jika sudah basah adanya jalanan dan pekarangan rumah, tunggulah kembali hingga hari libur tiba. Jika sudah, masaklah mie instan seperti biasanya. Boleh goreng, apalagi kuah. Sembari menunggu matang sempurna, putarlah sebuah lagu berjudul Mukjizat Itu Nyata. Boleh dari versi penyanyi mana saja. Tepat di menit ketiga, ketika refren melompat-lompat menggema, tiriskan mie. Campurkan dengan bumbu yang ada. Jangan lupa tambahkan dengan telur berjumlah 2. Dan voila! Mie goreng atau kuah siap sedia. Nikmati dalam alunan ketika aku berdoa mukjizat itu nyata. Dalam semangkuk Indomie telur 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada sedikit catatan dari Mas Farid, mukjizat selalu nyata di semangkuk mie kuah instan. Oke, siap. Besok aku akan bikin videonya mengikuti tutorialnya dari Mas Farid. Berikutnya, wah seru nih. Tidur siang. Judulnya tidur siang. Senin adalah waktu yang tepat untuk menangis. Mungkin Rabu juga, tapi Senin yang paling tepat. Ambillah sejumput beras, lalu pegang erat-erat. Sembari memegang beras, kumohon merenunglah sejenak tentang mereka yang tak sempat diberi kesempatan untuk bertemu meski saling memburu, atau tentang defisit pangan di distrik Waan di ujung timur negeri kita. Jika kau sukses meneteskan peluh matamu, berhitunglah sampai dengan 10. Kau akan menemui tidur siang yang syahdu. Wow. Syahdu. Ngomong-ngomong, di halaman berikutnya ini adalah tentang sebuah hobi. Hobi ini salah satu hobi saya sebenarnya. Jadi ini menceritakan tentang bersepeda. Nah, siapkan gayung yang bisa jadi 6 jumlah keseluruhannya. Seperti jumlah kepercayaan yang diakui oleh negara. Jangan berlebih, akan menjadi susah dikayuh, kata mereka. Pun jangan kau kurangi, akan menjadi rapuh, lalu roda tak juga berputar. Siapkan pula sebongkah batu kerikil, kata mereka, agar kau bisa berjaga-jaga untuk dapat menahan sejenak keinginan membuang hajat. Bener juga nih. Ini waktu zamanku masih kecil, SD ya. Aku baru tahu hal ini maksudnya. Jadi temanku yang cerita kalau kamu kebelet, kantongin batu. Nonsen. Tapi mereka melakukannya. Kalau aku kebelet, ya adalah di tengah-tengah kita ini mitos-mitos seperti ini dan mereka percaya dan it happens gitu. Berikutnya judulnya ini tentang berenang dan berlari. Wah, banyak olahraga nih sepertinya Mas Farid dari judulnya, tapi aku juga belum baca. Yuk, kita baca. Kegiatan yang memiliki penghabisan kalori kurang lebih sama jumlahnya dengan bersepeda. Untuk kegiatan kali ini, kau tak perlu gayung yang berjumlah 6. Kau hanya disarankan untuk melakukan dialog intens dengan daun yang jatuh di lintasan kerjamu. Pahami dan cobalah berempati pada mereka. Coba arungi kisah hidup mereka. Jika kau terlalu dalam, kupastikan kau akan tenggelam. Di sini fungsinya lari.
Jika tak kuat berenang terlalu dalam dan jauh, kau boleh berlari saja. Daun-daun itu akan memakluminya. Nice. Mungkin kalian harus membacanya berkali-kali atau 2-3 kali lah. Dapatkan feeling berenang dan berlari. Dan di buku-buku, di cerita-cerita Mas Farid ini juga sebenarnya aku belum pernah baca ya. Jadi aku bacanya ini ke kalian itu juga aku baru pertama kali baca, dan aku mensuarakannya sambil aku sendiri juga menghayatinya gitu. Jadi kalau kalian punya penghayatan yang berbeda, yuk sharing, kita bisa ngobrol, diskusi tentang tulisan-tulisannya Mas Farid ini. Judul berikutnya ini tentang mencukur rambut. Mungkin bulan terbaik untuk mencukur rambut adalah Agustus atau Juli atau September. Sesuaikan dengan nilai tukar dolar yang semakin tak menentu pada ketiga bulan tersebut. Pada bulan-bulan itu, matahari sedang kerap mengucuk ubun-ubun kita. Jadi pastikan tak terhalang oleh rambutmu. Malam sebelum kau cukur rambutmu, ada yang menyarankan untuk diacak-acak terlebih dahulu. Boleh dengan tangan yang lain, atau dengan usapan-usapan kain. Tergantung selera, semua sama saja. Selamat mencoba. Oke Mas Farid, kita akan coba. Berikutnya judulnya adalah Berjalan Beriringan. Selesaikan terlebih dahulu cerita-cerita pendekmu. Jika sudah kau pastikan selesai, baru kemudian ambillah gunting. Gunting adalah perantara yang paling pas untuk menjalin hubungan termasuk konjungsi dalam berjalan beriringan. Keduanya runcing dan tajam. Juga tak ada yang saling mendahului satu sama lain. Satu sisi bergerak, sisi lainnya mengikuti. Begitu pula sebaliknya. Lalu jangan kau gunakan gunting sebagai alat makan. Sungguhlah tak elok, bukan? Gunakanlah sebagai pegangan ketika berjalan beriringan. Satu pegangan untuk kelingkingmu, pegangan yang lain untuk telunjuk kawan hidupmu. Saranghe. Ini tambahan sendiri yang saranghe ya. Oke, filosofi gunting ini benar. Tidak bisa mendahului, sisi yang lain bergerak, sisi satunya juga mengikuti. Kompak. Dan itulah baru bisa dipakai. Nice. Next kita udah beralih ke chapter yang kedua. Ini sudah cerita dari benda-benda. Wah, kalian harus lihat gambarnya di bukunya ini. Kalian harus download. Lucu nih gambar apa ini? Le Grand Méchant Renard. Judul yang pertama nih, Pintu dan Gantungan Baju. Ada tiadanya dirimu, pintu dan gantungan baju akan senantiasa ada di situ. Tak beranjak meski kau memakainya dengan serampangan. Keduanya sedikit reot, dengan engser yang seakan mau copot. Mereka hanya meminta sedikit perhatian darimu untuk mengencangkan baut-baut itu. Percuma sepertinya. Lagi-lagi kau acuh dan melintas begitu saja. Tak apa-apa. Dan berikutnya adalah kisah tentang jam dinding. Jika sampai mereka memaksaku menuliskan sejingkat cerita tentang hidupku, mungkin kisah ini yang akan aku pilih untuk kutulis.
adalah adalah cerita tentang serangkaian peristiwa lumrah. Adalah cerita tentang serangkaian peristiwa lumrah marah merekah setiap kali setiba mereka di beranda. Iri meri acap kali tuan bermadu mesra dengan arloji. Namun ku semakin sadar, aku adalah jam dinding yang senantiasa memberikan keleluasaan jika kau melemparkan sebilas pandangan. Sepertinya cukup dalam ya. Jadi seperti ada tapi kita so what gitu. Sudah biasa kalau kita melemparkan sebilas pandangan. Kebayang gak sih kalau kalian di rumah juga kan? Kadang ya jam udah selesai. Jam 6. Jam 9. Udah cukup. Pernah kalian ngeliatin gitu? Kecuali kalian lagi belajar jam. Ini jam berapa? Jam 2:10 waktu kecil. Atau mungkin kalian lagi belajar bahasa Inggris gitu kan. It's 8:45 misalkan gitu. Tapi anyway, ini benar sih, sekilas pandangan. Judul berikutnya, meja kerja. Selepas kerja, masih saja otak batumu itu menggangguku dengan tumpukan kertas-kertas lebar berkarang-baras sampah. Meski larut, kau masih pula berkutat dengan benda-benda itu di atas tubuhku. Gerutuku, kan aku juga butuh istirahat. Kasihan, kasur lantai itu juga butuh kamu untuk beristirahat. Istirahat guys, istirahat. Kasihan tuh mejanya, capek. Kalian masih beban terus. Mumpung nih kalian yang mungkin lagi di depan meja lagi foto, coba bersihin. Kisah dari meja kerja. Oke. Berikutnya ini adalah kisah dari almari. Almari adalah tempatmu menyimpan segala sesuatu. Pakaian, tas, sepatu, juga barang berharga lainnya. Tak terkecuali unek-unekmu ke Marni, gadis Bekasi yang hanya kau manfaatkan jadi teman tidur di kasur lantaimu itu. Ada juga umpatan-umpatan bungu untuk bosmu yang kelihatan konservatif. Aku almari, menyimpan rapat, juga siap untuk menerima, menyimpan segala darimu. Judulnya kasur lantai. Terus saja kau cumbui itu meja kerja. Tidur pun kau di sana. Aku lebih rindu pada si Marni. Karenanya kau baru mau berkunjung ke bidukku. Kasur lantai. Udah di next chapter lagi. Singkat ya ini cerita kisah-kisahnya, tulisan-tulisannya Mas Farid. Chapter berikutnya ini tabiat-tabiat menjadi dewasa. Kalian udah dewasa belum? Ini masih awal ya. Oke, yuk kita baca ya. Tabiat-tabiat menjadi dewasa. Yang pertama, menyebalkan. Semua tumbuhan juga tahu manusia dewasa cukup menyebalkan. Jika sudah begitu, rebahkanlah tubuhmu pada selapangan semesta. Boleh juga di sofa merah milik Wisma-Wisma di ujung barat Surabaya. Kala rebahan, boleh
kau padu padankan dengan hujan. Boleh di mata atau di luar kamar sana. Menjebalkannya dewasa lumayan tak terduga. Bibir mereka berkelana keliling dunia. Kau harus bisa memilah-milah mana yang nyata adanya, mana pula yang pengaruh Viagra. Next, judulnya Lupa Istirahat. Ada hal lain yang kerap dilupakan manusia dewasa. Adalah istirahat namanya. Tunggulah hingga debur ombak di laut utara mereda. Jika sudah tenang adanya, mungkin istirahat raya baru akan terasa. Ada tanda bintang dari Mas. Pernahkah kalian melihat debur ombak yang mereda? Judul berikutnya, Lupa Pulang. Aku belum baca ya, tapi ngomong kalau lupa pulang ini cocok buat kalian-kalian yang udah kerja di kantor, bos nggak tahu, maksudnya nggak mau tahu kerjaan kalian kayak apa, kalian dari mana, harus keliling kemana, harus berada di jalanan mulai kapan, keluar dari rumah kapan gitu. Aku juga punya bukan puisi, kata hati ya bisa dibilang begitu, tentang bertemu mentari. Kapan-kapan aku bacain. Waktu itu ada salah satu rekan kerja yang lalu, dia posting di Instagram tentang hal itu, tulisanku sendiri yang aku hampir lupa. Yuk kita baca tulisannya Mas Farid, Lupa Pulang. Pertama-tama, kau akan bingung dengan semua hal tentang rumah. Meja dan kursi tamu, jendela, alat dapur, pintu, kusen, hingga sebuah kemewahan bernama sarapan. Ambil dua tarikan nafas, lalu raba perlahan dadamu. Jika kau rasa ada yang hilang, kurasa adalah sepergelangan tulang. Siap-siapkan pledoi atas hal itu. Sampaikan kepada Tuhan atau juga semesta alam. Tulangmu bisa jadi dicuri, namun kau masih harus terus mencari. Jika kau telah menemukan, mungkin sudah saatnya kau untuk pulang. Oke. Judul berikutnya, Berekspektasi Tinggi. Penyangkalan adalah cara terakhir kita untuk bertahan hidup. Bersama dengan itu, bangunlah sebuah menara bernama Utopia. Gapai puncak menara dengan segala warna jumawa. Tak peduli umurmu ada di angka berapa, secara tidak sadar, dengan nikmatnya kau dapat merajut tenun nelangsa. Terlebih jika jatuh dari ketinggian di ujung sana. Selamat berekspektasi sekaligus berakseptasi. Tinggi nih kalimatnya. Yuk. Judul berikutnya. Seni memberi deskripsi pada sebuah lokasi. Nah, itu seninya.
Jadi seni memberi deskripsi pada sebuah lokasi. Jakarta adalah kata kerja. Surabaya, sebuah seri peraduan di kota pahlawan. Yogyakarta adalah rumah. Itu sudah. Banjarbaru, sekali waktu kapalku pernah berlabuh di Banjarbaru. Bandung, ada yang tertinggal di Bandung. Bukan sendu, hanya awan hitam, mendung, melabrak syahdu. Palangkaraya, tak banyak yang tahu. Kota ini memiliki 1001 waktu. Semarang, aku pernah ke Semarang, beli lumpia, lalu lanjut perjalanan ke Surabaya. Malang pernah bersih tegang. Malang pernah memberi tenang. Padang, sama seperti Malang, hanya sedikit lenggang. Makassar, hati-hati, ada hati yang tak hati-hati di kota ini. Dan kita akan berlanjut ke chapter berikutnya. Jadi kita sudah sampai di chapter berikutnya. Ini chapter keempat ya. Jadi dari terakhir nih, chapter terakhir. Judulnya adalah dan puisi mini lainnya. Gambar sampulnya unik. Mungkin beliau ambil foto sendiri. Bayangkan, ini aku ceritakan gambarnya ya. Bayangkan iklan RCTI zaman tahun 90-an atau mungkin awal 2000-an. Enggak sebut ini ya, tapi ini bayangkan itu, semua orang pasti tahu. Pasar Apung. Nah, ini gambarnya adalah kapal. Mugir kemana-mana, punya kapal. Ya seperti itu, kapal sampan kecil-kecil. Foto dari atas. Itu gambar covernya. Yuk, ini isinya tentang puisi ya, jadi aku nggak akan bacain kayak judul per apanya karena ini seperti puisi, jadi hanya ada yang di bold hitam gitu. Aku coba bacain seperti aku yang baca, dan ini aku juga baca pertama kali. Yuk. Pura-pura orang Indonesia di Instagram pura-pura bahagia, di Twitter pura-pura miskin, di LinkedIn pura-pura sukses. Yang belum pura-pura jadi minoritas, biar lebih tinggi toleransi dan solidaritas. Rupa-rupa manusia, ada yang suka. Bacanya gini seperti rupa-rupa manusia, ada yang suka rapi-rapi, ada yang suka pura-pura. Facebook itu mengerikan. Ketika kau tahu ayah, ibu, dan kakakku hanya dengan sentuhan dalam genggaman. Duit mudah dicari. Duit itu susah dijalani. Ketidakmungkinan. Kau adalah Natal di bulan Juli. Syahdan, aku adalah sesak di bilangan Cikini.
Perih, tindih menindih, rintih merintih, perih semakin perih. Dewasa, suka, buka celana. Gila. Sambat. Habis sambat, terbitlah semangat. Ibu, Bu, aku capek. Aku pengen pulang. Ikhlas. Beri rehat pada penat. Beri jeda pada duka. Dari dia kepadanya akan kembali ke dia. Sebuah kisah klasik acap kali kita rasakan. You love me, then you leave me. Khotbah. Yang dijaga itu rasa, bukan nelangsa. Yang dibina itu makna, bukan gulana. Yang dibuang itu aral melintang, bukan sayang. Kebutuhan, gibah, ibadah, desah, on repeat. Candu. Ada candu ketika menemuimu. Candu yang membatu. Candunya candu yang benar-benar candu. Candu seakan menjelma menjadi hantu yang terus meneror sang pemilik candu. Akumulasi rindu. Diakumulasilah rindu agar temu makin mengepu. Ke siapa? Kalau kamu sudah menikah. Terus aku kangen siapa? Sepi. Ada sepi ketika chatku hanya kau balas dengan hehe. Demi Gusti. Demi Gusti yang Maha mencukupkan. Termasuk pertemuan, juga perpisahan. Pertalian, juga perceraian. Kebutuhan pokok, sandang, papan, pangan. Kau yang cantik, yang eksotik, yang romantis, yang menarik, yang puitik, yang tak terpetik. Mari sini, saling kita menginfeksi afeksi. Kenang-kenangan. Yang dikenang adalah tanda merah di kening. Tamat. Itu isi bukunya, guys. Dan ini ada satu kalimat dari Mas Farid. Semoga rindu masih bisa diunduh. Semoga resah masih bisa diunggah. Terima kasih
untuk semua kasih. Nah, tadi yang terakhir kan ada tentang penulis dan komplotannya, bacain aja ya. Perkenalkan, saya Farid Afyudin, adalah pemuda tanggung yang sedang melalui masa seperempat abadnya dengan menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Dibantu oleh Hestia Istiviani selaku pengepul tulisan, dirapikan dan ditata sedemikian rupa agar nyaman untuk dibaca dan dinikmati khalayak massa. Thank you Mas Farid, tulisannya singkat namun killing time buat COVID-19 dan menginspirasi tentunya. Semoga bisa terus berekspresi dan terus bisa berkarya dengan tulisan-tulisan berikutnya yang juga aku akan tunggu, dan aku janji juga akan terus belajar membaca ya, dalam arti membacakan tulisan-tulisan. Mungkin kali ini tulisannya Mas Farid adalah yang pertama kali aku bacakan ke massa. Mungkin nextnya aku juga akan bacakan tulisan-tulisan siapa yang boleh kalian kirim ke aku, dan aku akan lihat lagi mana yang cocok untuk aku baca. Dan tentunya untuk Mas Farid eksklusif nih, aku mau tunggu lagi nih kapan lagi bukunya rilis ya. See you guys, thank you for watching. Tetap menginspirasi, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak. Bye bye.